Yo, para penggila sains. Selamat datang di petualangan kita kali ini, di mana kita akan menjelajahi keajaiban ilmu pengetahuan dengan cara yang paling menyenangkan dan menarik. Bersiaplah untuk terinspirasi dan terkejut dengan apa yang akan kita temukan. Hari ini, kita bakal jalan-jalan ke Yunani kuno, tempat lahirnya banyak pemikiran hebat dan inovasi yang mengubah dunia. Kita akan mengunjungi rumahnya Archimedes, seorang matematikawan, penemu, dan pokoknya jenius banget deh. Dia bukan hanya seorang ilmuwan, tapi juga seorang insinyur dan astronom yang luar biasa. Dia tinggal di Syracuse, Sisilia, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, masa ketika peradaban Yunani mencapai puncak kejayaannya, pas ilmu pengetahuan lagi ngehits banget di sana. Orang-orang haus akan pengetahuan dan penemuan baru. Archimedes itu terkenal karena banyak hal, dari prinsip tuas sampai mesin perang yang canggih. Tapi hari ini, kita mau nyemplung ke momen paling ikoniknya, sebuah kisah yang melibatkan mahkota raja dan bak mandi yang penuh dengan air. Penemuan yang kejadiannya bukan di lab dengan peralatan canggih dan eksperimen yang rumit, tapi di bak mandi. Tempat yang paling tidak terduga. Ini nih cerita gimana mandi doang, kegiatan sehari-hari yang sederhana, bisa jadi penemuan gede di fisiki, yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Yang ngubah cara kita ngerti soal bagaimana benda-benda berinteraksi satu sama lain, ngapung, tenggelam, dan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita selami kisah ini bersama-sama. Jadi, siapin bebek karet kalian, biar makin asik belajarnya, bakal seru dan basah-basahan nih. Kita akan mengungkap misteri di balik penemuan Archimedes yang legendaris. Cerita kita mulai dari Raja Hierotaopa dari Syracuse, seorang pemimpin yang berkuasa dan disegani. Beliau memesan sebuah mahkota yang megah dari emas murni, sebuah simbol kekuasaan. Pas mahkotanya jadi, kelihatannya sih oke banget dan beratnya pas, tapi rajanya curiga tukang emasnya nyampurin perak yang lebih murah. Tantangannya, buktiin mahkotanya emas murni apa bukan, tanpa dilelehin. Masuklah Archimedes, jagoan pemecah masalah di kota itu, yang ditugasin buat ngungkap kebenarannya, cuma modal otak doang. Nasib si tukang emas, dan reputasi Archimedes, jadi taruhannya nih. Archimedes pusing mikirin masalah ini berhari-hari. Emas kan lebih padat dari perak, jadi mahkota yang dicampur perak bakal lebih gede ukurannya, atau lebih makan tempat, dibanding yang emas murni. Tapi gimana caranya ngukur volume mahkota yang bentuknya aneh gitu? Jawabannya datang tiba-tiba. Pas lagi mandi. Pas Archimedes masuk ke bak mandi, airnya tumpah. Tiba-tiba, dia sadar air yang tumpah itu sama banyaknya sama volume benda yang nyemplung. Dia bisa pakai cara ini buat ngetes mahkotanya. Katanya sih, saking senengnya, dia lari-larian di jalan sambil teriak, "Eureka! Aku menemukannya!" Bener-bener momen dapat ilham, lahir di bak mandi. Archimedes bikin percobaan sederhana. Dia isi wadah penuh sama air, terus nyemplungin 3 benda satu-satu. Sebongkah emas murni, sebongkah perak murni, sama mahkotanya. Masing-masing beratnya sama. Dia ukur air yang tumpah dari tiap benda. Emas karena lebih padat, air yang tumpah lebih dikit. Perak kurang padat, air yang tumpah lebih banyak. Nah, mahkotanya, air yang tumpah lebih banyak dari emas, tapi lebih dikit dari perak. Ini ngebuktiin kalau mahkotanya bukan emas murni, tukang emasnya curang. Tes cerdasnya Archimedes mecahin misteri ini tanpa ngerusak mahkotanya. Ilmu pengetahuan, pengamatan, dan sedikit kreativitas akhirnya menang. Rajanya dapat jawaban, dan Archimedes mencetak sejarah. The brilliant discovery by Archimedes is now famously known as Archimedes' principle. It's a cornerstone of physics, explaining buoyancy and how objects behave in fluids. To put it simply, imagine any object taking a plunge into a liquid. What happens? It experiences an upward push. This upward force is what we call buoyancy. Now, here's the clever part. The strength of that upward push is exactly equal to the weight of the liquid that the object displaces. Think of it like the water making room for the object. That's precisely why you feel lighter in a swimming pool. The water is pushing you upwards, counteracting gravity. It's a tangible example of Archimedes' principle in action. Whether an object floats or sinks depends on its density compared to the liquid. If it's less dense, it floats. If it's denser, it sinks. It's a simple yet powerful concept. A wooden log floats because the weight of the water it displaces is greater than the weight of the log itself.
The buoyant force overcomes the gravitational force. A small pebble sinks because the opposite is true. Its weight is greater than the weight of the water it displaces. This principle elegantly explains why some objects float while others don't. It all boils down to the relationship between density and the amount of water displaced. It's even why massive ships can float. The sheer volume of water they displace is enough to balance out their immense weight, keeping them afloat. Archimedes' simple yet profound idea revolutionized our understanding of the world and continues to shape engineering and science today. Prinsip Archimedes ada di mana-mana loh. Coba deh, perhatiin sekeliling kamu. Dari hal-hal yang paling sederhana sampai teknologi yang paling canggih, prinsip ini berperan penting. Kita seringkali nggak sadar, tapi fisika itu selalu ada di sekitar kita, membantu kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Kapal, yang dari baja berat, yang seharusnya tenggelam kalau kita cuma mikir soal berat jenisnya. Bisa ngapung karena bentuknya bikin dia mindahin air banyak banget. Bentuk kapal itu dirancang sedemikian rupa, sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal itu sendiri. Ini yang bikin kapal bisa tetap mengapung dengan stabil di atas permukaan air. Kapal selam nyelam dengan ngisi tangkinya pakai air biar jadi lebih berat, sehingga berat jenisnya lebih besar dari air di sekitarnya. Terus muncul ke permukaan dengan ngeluarin air biar jadi lebih ringan. Sehingga berat jenisnya jadi lebih kecil dari air. Ngatur daya apungnya gitu. Dengan kata lain, kapal selam itu bermain-main dengan massa jenisnya untuk bisa menyelam dan muncul kembali. Balon udara panas naik karena udara panas di dalamnya kurang padat dibanding udara dingin di luar yang lebih padat dan berat. Jadi balonnya mindahin udara yang lebih berat dan ngapung ke atas. Udara panas di dalam balon menjadi lebih ringan, sehingga balon mengalami gaya apung yang cukup untuk mengangkatnya. Dari kapal selam, sampai balon udara, penemuan Archimedes ini jadi dasar teknik modern. Prinsip ini memungkinkan kita untuk merancang dan membangun berbagai macam teknologi yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan kunonya itu masih ngangkat kita. Beneran loh, setiap hari. Kita bahkan menggunakannya tanpa sadar saat berenang atau mengapung di kolam renang. Sains itu bukan sulap, sains itu ngertiin gimana dunia ini bekerja. Sains memberikan kita kerangka untuk memahami fenomena alam dan memprediksi apa yang akan terjadi. Makasih ya Archimedes. Berkat kamu, kita bisa terbang, berlayar, dan menyelam. Cerita Archimedes nunjukin kalau ide-ide keren bisa datang dari momen sehari-hari, kayak pas lagi mandi. Sains itu bukan cuma buat di lab atau buku pelajaran, sains ada di sekitar kita, nunggu buat ditemuin. Coba deh eksperimen sendiri, isi mangkok pakai air, kumpulin barang-barang, terus tebak mana yang bakal ngapung atau tenggelam. Tes, amati dan lihat prinsip Archimedes langsung beraksi. Bentuk tanah liat jadi perahu terus lihat dia ngapung, mirip kayak kapal baja. Rasa ingin tahu, pengamatan, dan kreativitas itu kunci penemuan. Siapa tahu, momen Eureka kamu berikutnya udah deket banget. Sains itu buat semua orang, jadi teruslah bereksplorasi.